Jadi para ulama membahas masalah kita mengadu kepada selain Allah nih, ada 3 hukumnya. Pertama, boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan 2 syarat. 1, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Ini Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikan aku di sisi Engkau zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a, Engkau mendengar doaku. Yang berdoa ini Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria berdoa ini? Di tempat di mana yang penuh berkah, di Baitul Maqdis. Di tempat di mana di situ Siti Maryam berkhalwat. Nah, bukan main. Tempatnya Nabi Zakaria berdoa ini di tempat yang sangat bagus, di mana Siti Maryam di situ berkhalwat, dapat kiriman dari Allah makanan setiap hari. Nah, di situ Nabi Zakaria memilih tempatnya untuk berdoa kepada Allah agar diberi Allah zuriat yang thayyibah, yang bagus. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Tetapi 40 tahun kemudian, 40 tahun hanya hamil bini Nabi Zakaria. Padahal berdoa ini Nabi, kurang apa Nabi? Di tempat Baitul Maqdis, di tempat khalwatnya Siti Maryam, yang berdoa Nabi memakai Ismul A'zam, dikabulkan oleh Allah. Tapi 40 tahun kemudian. Nah, jadi orang-orang yang belum punya keturunan baca doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berdoa kepada, jangan menyerah. 10 tahun berdoa karena kabul lagi Nabi Zakaria 40 tahun. Nah, jadi ada istilah putus asa. Dalam sebuah hadis disebutkan intizarul faraj ibadah. Menunggu kelapangan itu ibadah. Kita ini ada bisi anak nih, berdoa, ya Allah berikan aku anak yang salih, berikan aku zuriat yang salih, berdoa. Nah, esok berdoa pulang. Kita menunggu sampai saatnya itu ibadah. Menunggunya itu ibadah. Kita banyak bisi hutang. Ya Allah, hamba banyak bisi hutang. Lunasi akan hutang hamba ya Allah. Kita tunggu apabila lunasnya hutang ini. Menunggu itu pahala. Menunggu itu ibadah. Intizarul faraji ibadah. Nah, jadi jangan ragu-ragu bila kita berdoa, doa kita kabul. Masalahnya lagi tinggal apabila kabulnya itu aja. Dan jangan digasak. Allah kata 7 digasak. Jangan digasak. Termasuk mencacatkan, mencidrai doa bila kita berdoa itu sambil minta segerakan. Nah, minta segerakan. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita bisa segera, bisa bertimpu. Karena Allah kadang menjanjikan segera untuk ada. Allah janjikan cuma aku kabulkan. Nah, aku kabulkan. Nah, ada lagi cara Allah mengabulkan doa itu diganti Tuhan. Dengan apa Tuhan mengganti? Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Itu bisa.
Karena nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Kita minta ini, lebih pada itu diberi oleh Allah, diganti dengan baik. Ada orang yang minta kepada Allah sepeda motor, diberi Tuhan mobil. Mana lebih baik tuh? Nah itu pun bisa juga diganti. Dan bisa pula cara Allah mengabulkan doa kita itu ditabung jadi pahala. Nah dikumpulkan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan Tuhan jadi pahala. Kita berdoa dikumpulkan. Apa yang kita minta tuh ada terwujud. Kita minta sihat, ada saling sihatan, garing aja. Tapi diganti dengan pahala. Nah, diganti dengan pahala. Imam Yazid Ar-Raqashi radhiyallahu anhu, beliau berkata, di akhirat nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala-pahala ibadah yang dikerjakan hamba di dalam dunia. Tuh ya Tuhan, lihatlah pahalanya. Itu gedung tuh tahulah, tuh pahala kau sembahyang. Tuh pahalanya. Kalau melihat taman yang indah, itu milik engkau. Itu karena kamu suka berzikir kepada Allah. Nah, dilihatkan oleh Allah pahala-pahala ibadah yang kita gawe dalam dunia ini. Dilihatkan. Itu ada bidadari. Tuh ampuni kami bidadari itu. Itu pahala apa? Itu pahala karena engkau suka bersedekah. Dilihatkan. Dan diperlihatkan pula kepada hamba itu gedung yang paling besar tutup unikam. Dalamnya lengkap, segala macam fasilitas ada dalam gedung yang tinggi, yang megah. Itu ya Tuhan milik engkau. Itu pahala apa ya Allah? Dia si hamba nih. Pahala apa kalau tadi taman, pahala puasa, gedung itu pahala sembahyang, bidadari pahalanya sedekah, gedung yang besar itu pahala apa ya Allah? Itu pahala yang rancak yang berdoa kada kabul, yaitu gantiannya. Jika merancak berdoa kada kabul, iya itu jadinya. Nah maka di saat itu si hamba ini bercita-cita, jangan kada kabul, aduh aku sembuhan dan dunia dulu, melihat nangka itu gantiannya. Memilih kada kabul, cakap kada kabul dalam dunia banyak bisa gedung-gedung mau megah itu. Nah jadi cara Allah mengabulkan doa macam-macam. Yang penting setiap kali Allah berjanji bila kau berdoa aku kabulkan, itu pasti. Jangan ragu-ragu. Jadi berdoa itu ada sia-sianya. Bisa yang kita minta ada terwujud. Bisa saat ini, bisa kainnya, bisa akan datang, bisa di akhirat digantikan dengan yang sangat besar yang lebih daripada yang kita minta itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah jadi yang kedua, dalam Al-Karim itu Allah bila berjanji dia pasti menepati janjinya. As-salis yang ketiga, wa idza a'ta zada 'ala muntaharraja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Yang ketiga, makna dalam Al-Karim bila Allah itu memberi melebihi atas yang diharapkan kita, dan dia tidak peduli berapa banyak yang dia beri, dan dia tidak peduli kepada siapa dia memberi. Allah memberikan makanan, memberikan rezeki, memberikan dunia. Allah kada peduli ini orang kafir, ini orang maksiat, ini orang ahli ibadah, ini orang ahli zikir, kada peduli. Siapapun diberi Allah, siapapun diberi Allah. Nah ini makna Al-Karim juga. Al-Karim. Ada orang beragama kada Islam, kada bertauhid. Satu hari orang tua umur 70 tahun lebih ini
kada makan, kada ada yang dimakan kelaparan. Biasa lancar aja makan rezeki murah. Kenapa sampai umur 70 tahun lebih ada satu hari kelaparan? Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tahu ini orang kada mau umpat aku nih, ini orang kada mau masuk Islam, ini orang kada mau mengesahkan Allah, ini orang yang berhala. Situ barang tak ini kelaparan suatu hari. Datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, minta makan, aku kelaparan hari ini. Ibrahim, aku mau memberikan makanan asal kamu masuk Islam dulu. Asal kamu ampi nyembah berhala, asal kamu ampi menyembah patung-patung, kamu mengesahkan Allah sebagai Tuhan, aku beri makan ini. Jangan Tuhan, kada. Enggak itu ada membajang besar enggak itu beri makannya kok udah hendak itu burik Tuhan tadi. Ibrahim selesai karena ada mau Islamnya kada usah diberi makan. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, 70 tahun dia kafir kepada aku, tiap hari selalu ku beri nikmat, selalu dia ku beri makanan, cuma hanya hari ini hanya karena ku beri nikmat. Icam sekali seumur hidupnya minta makanan, kenapa syarat masuk Islam itu? Ditegur oleh Allah. Akhirnya Ibrahim cari orang tersebut kemana-mana mencari, akhirnya dikasih makanan orang itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan namanya Al-Karim kada peduli siapa diberinya, baik ini orang yang menyembahinya, baik ini kada menyembah, baik ini mengesahkan, menyekutukan, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau urusan makanan, urusan minuman, kita kada pandang agama. Ada orang kelaparan, walaupun agama yang ada Islam tetap dibantu. Mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak dengan akhlak Al-Karim. Artinya orang kelaparan usah payah minta makanan, kan agama apa kada usah ditakunin itu, beri makan. Apalagi orang Islam, orang agama lain kalau sudah saat kelaparan itu kita beri makanan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, Allah memberi rezekinya kepada siapapun dan kada peduli berapa banyak dia beri, kada peduli siapa yang dia beri itu. Ar-rabi'u, yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila dilaporkan hajat kepada selain Allah, dia tidak suka. Kalau kita ini dapat sesuatu musibah, baik harta, baik musibah diri, baik sakit, kita mengadu kepada selain Allah, Allah kada suka. Allah itu sukanya kita mengadu kepadanya. Ya Allah, hamba sakit perut ya Allah, nah itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba susah ya Allah, banyak masalah ya Allah, itu mengadu kepada Allah. Allah suka. Nah, setiap kali masalah yang terjadi pada diri kita, yang pertama kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengadu kepada orang lain. Bila kita mengadu kepada orang lain, nah la yarda, Allah kada suka itu, kada suka. Jadi para ulama membahas masalah kita mengadu kepada selain Allah nih, ada 3 hukumnya. Pertama, boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan 2 syarat. 1, orang yang kita aduakan ini, yang kita lapori ini bisa menghilangkan kesusahan kita, ini bisa menghilangkan kemudaratan kita, dan i'tikad dalam hati bahwa ini adalah sebab dari sekalian banyak sebab.
yang memberi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita sakit, kita datang ke dokter, dokter sakit sebelah sini, sakit ini, itu mengadu tuh, mengadu. Tapi yang kita mengadu kepada dokter memang orang yang punya ilmu untuk bisa menyembuhkan itu. Nah, sakit ini dokter, sakit ini, sakit itu. Tapi dalam hati kita mengetikatkan bahwa yang menyembuhkan itu Allah, dokternya hanya sebab. Nah, mengadu kepada dokter seperti itu kadang menghilangkan tawakal kita kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran kita. Kadang menghilangkan tawakal kepada Allah, kadang menghilangkan kesabaran. Kita datang ke tukang tabib yang bisa menghilangkan penyakit. Aku sakit ini wahai tabib, ampihakan bang, sembuhkan bang, obati bang. Tapi tabib memang sekolah itu, memang ahli itu. Ya, etikat di hati kita yang menyembuhkan Allah, ini sebab tabib ini. Nah, kita melapor yang demikian itu kadang mengeluarkan kita dari golongan orang yang bertawakal, kadang mengeluarkan kita dari golongan orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua, melapor, mengadu makruh. Yang makruh ini yang mana? Nah, kita mengadu, kita melapor kepada orang yang tidak bisa apa-apa, cuma yang sekedar mengeluh. Sakit kepalaku, sakit awakku. Yang di panti ini dokter kada, tukang urut kada, apa kada. Cuma sekedar menghilangkan beban. Orang ini banyak masalah hidupnya, lalu dituangkannya kepada orang lain. Aku di masalah ini, hatinya lapang. Karena tak bagi menanggung kawan, menanggung makan juga. Hati tak kurang sasak, tak kurang laba. Pada kawannya yang bisa membantu ini susah juga. Cuma karena kita bagi masalah kita jadi lapang. Nah, ini makruh. Dan ini mengeluarkan kita dari kesabaran. Kita jadi kada orang sabar lagi. Yang kedua ini. Nah, yang ketiga, mengadu yang diharamkan oleh Allah. Nah, orang sakit mengadu ke dokter, orang ini mengadu kepada ahlinya, tapi dalam hatinya ada kesal dengan takdir Allah ini. Nah, ini yang haram. Ini kada senang, ini kada lapang hati diberi musibah nih, lalu dia mengadu ke sana kemari. Nah, ini haram mengadunya nih. Ini mengadu yang haram. Jadi ada 3 macam. Kalau kita mengadu itu bisa boleh, bisa makruh, bisa haram. Namun yang pertama aja nang tetap kita dalam keadaan sabar, dalam keadaan tawakal. Kita mengadu sakit kepada dokter, mengetikatkan menyembuhkan Allah, dokter hanya sebab. Nah, ini mengadu kada jadi masalah. Tetap kita masih dalam sabar, masih dalam golongan orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, datang kita garing, datang kawan kita, aku sakit kepala, aku sakit kepala, kawan kan bisa mengobati juga. Nah, ini mengeluh yang makruh, dan ini menghilangkan pahala kesabaran daripada kita. Kalau ada kita mengeluh sambil kesal dengan musibah ini, nah ini mengeluh yang haram, mengadu yang haram. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Karim, bila kita mengadu kepadanya, dia suka, dia senang. Kita mengadu. Makin banyak kita mengadu kepada Allah, Allah makin suka, Allah makin senang. Nah, itu makna daripada Al-Karim juga. Al-Khamis yang kelima, wa idza jubi'a ataba, apabila direnggangi dia mencela. Allah tuh kalau kita jauhi, kita dicelanya. Kita kadang mengingat Allah, kita kadang berzikir kepada Allah, kita melalaikan hukum-hukum Allah, nah, menjauhkan diri dari Allah. Nah, Allah cela kita. Allah cela kita.
Nah ini pun masuk dalam nama Allah Al-Karim. Kalau ada orang yang mendekat kepadanya, dia suka, dia senang, dia beri pahala. Kalau ada menjauh daripadanya, dia kada suka, dia cela kita. As-sadis yang keenam, wala yudayyi'u man ladza bih, dan dia tidak menyia-nyiakan orang yang pasrah kepadanya. Nah, kalau kita berserah kepada Allah, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan memperhatikan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, siapa yang menyerahkan perkaranya kepada Allah, Allah mencukupinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku berserah kepada Allah. Allah sebaik-baik orang yang mengurusi aku. Nabi Ibrahim berserah kepada Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berserah diri kepada Allah ini asal bujur-bujur berserah, jangan setengah-setengah. Allah akan mencukupi apa yang kita perlukan. Nah itu pun masuk dalam Al-Karim. As-sabi'u yang ketujuh, wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a. Dia Allah tidak perlu kepada penolong, kepada perantara untuk memberikan sesuatu kepada kita. Allah kada berhajat kepada orang, Allah kada berhajat kepada penolong untuk membuat sesuatu, untuk memberikan nikmat ke sesuatu. Allah kada perlu orang lain, karena dia bisa sendiri menyampaikan nikmat-nikmatnya kepada orang yang dia kehendaki itu. Nah jadi 6-7 macam ini dalam kandungan Al-Karim. Jadi apa artinya Al-Karim? Panjang, 7 macam. Bila terhimpun 7 macam ini pada seseorang, maka seseorang itu disebut Al-Karim. Dan itu hanya bisa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah secara singkat biasa diterjemahkan Al-Karim itu adalah yang maha mulia atau yang maha pemurah. Nah para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayyuhibbahu. Orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Karim, dia akan cinta kepada Allah. Kalau kita percaya Allah itu Al-Karim, orang berbuat maksiat diampuninya, diberi timbu. Bila berjanji ditepatinya, bila memberi kada peduli siapapun diberinya. Nah, kalau ada orang yang pasrah kepadanya, dia urusi, dia pelihara. Nah, kalau kita memikirkan tentang makna Al-Karim, kita pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah yang nikmatnya setiap detik kita terima. Kalau kita mendengar ada raja, misalnya kita mendengar ada Raja Brunei. Raja Brunei itu orangnya adil umpamanya. Raja Brunei itu orangnya pemurah. Raja Brunei itu orangnya penyayang kepada rakyatnya. Nah kita mendengar tuh hati kita mau kada mau senang dengan Raja Brunei, walaupun kita kan dapat napa-napa dari Raja Brunei itu, tapi hati kita otomatis cinta kepada raja itu. Nah, untuk Raja Brunei kalau orang sakit diobatinya gratis, kalau ada orang susah dibantunya, kalau ada orang miskin dikayakannya. Misalnya kita dengar kabar, nah, kita kepingin orang Raja Brunei itu hendak tahu. Kita cinta kepadanya, padahal sedikit pun kita tidak ada merasa kebaikan darinya, cuma kepada rakyatnya aja. Nah apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya tidak pernah putus kepada kita. Jadi kalau kita berpikir merenungi Al-Karim, pasti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti cinta. Nah jadi pertama, orang yang percaya beriman bahwa Allah itu namanya Al-Karim, yuhibbu, dia cinta kepadanya.
Orang cinta kepada Allah pasti dia ingin dekat dengan Allah. Orang yang cinta dengan seseorang pasti ingin dekat dengan seseorang itu. Yang kedua, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Karim, alla yaghtarra bihi, dan jangan terperdaya dengan nama Allah Al-Karim. Jangan tertipu. Allah itu memaafkan bila kita berbuat maksiat. Jangan tertipu. Namun kainnya berbuat maksiat, Tuhan itu pemaaf juga. Nah, ini orang terperdaya dengan Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim, ya Tuhan, apa yang membuat engkau terperdaya dengan Tuhan engkau Al-Karim? Kita merasa sihat, merasa bahagia, merasa senang, padahal kita banyak maksiat, padahal kita banyak ingkar kepada Allah, tapi nikmat selalu melimpah. Nah, ini maulah kita terperdaya. Kita mengira Tuhan sayang, kita mengira Tuhan itu sayang kepada kita. Buktinya apa? Kita sihat, kita selamat, kita kaya. Jangan terperdaya, karena Allah Ta'ala itu punya Al-Karim namanya, tapi di sisi lain dia ada punya nama Al-Muntaqim yang maha menyiksa. Di sisi lain dia ada punya nama Al-Muzil yang menghinakan, yang menghancurkan. Nah, jadi jangan terperdaya hanya dengan satu nama Al-Karim ini. Nah, jadi kalau kita kenal nama Allah Al-Karim, justru makin mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Allah ada pemarah, Allah pemaaf. Jangan diulah agar membuat maksiat, tapi hendaknya diulah untuk menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan Sayyidina Ali berisi beberapa orang budak. Sayyidina Ali orang yang ramah, orang yang kada pemarah, orang pemaaf. Ada berisi budak, beberapa ikung budak. Di antara budak-budak Sayyidina Ali ada yang pintar, ada yang kata pintar. Nah, si yang pintar ini begitu dipanggil Sayyidina Ali, ya ulam ta'al kemari, langsung segera mendatangi. Ini budak yang pintar. Budak yang kata pintar ini dikiau, kesini Sayyidina Ali, kada hiri-hirannya. Ta'al kemari ya ulam, canggihnya kada hiri-hirannya. Sampai 3 kali Sayyidina Ali memanggil, kada dihiraninya. Didatangi oleh Sayyidina Ali, kenapa kamu panggil berapa kali kada mahindai, kada menyahut. Dia si budak orang tahu pian tu ada pemarah orangnya. Nah, ini budak yang lebih pintar orangnya, nggak lebih pintar budaknya. Kenapa kamu suruh kada mahasi, ikan mau kiau kada mahindai. Kenapa? Orang tahu pian tu penyayang, pian ada penyarikan. Nah, jadi kalau kita maksiat kepada Allah Al-Karim, nah ini kita kan lebih pintar dengannya. Maksiat di Bapak Tuhan itu pemaaf aja, Tuhan pengampun. Nah, ini kayak budak yang lebih pintar tadi. Mestinya makin tahu Allah itu penyayang, pemaaf, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin patuh dan tunduk kepadanya.